Elmu Pranoto Mongso itu juga bukan karena saya ngerti Pak Harto, ya enggak. Cuman ketika saya ngobrol sama Pak Harto, saya melihat ada 2 poin itu yang paling menjadi landasan dia di dalam memerintah. Tapi keawetannya Pak Harto 32 tahun itu juga tidak semata-mata karena Elmu Pranoto Mongso dan Ilmu Katuranggan, tetapi pasti variabel apapun asalnya dari 2 itu. Katuranggan itu artinya dia mengenali setiap yang bekerja bersamanya, calon menterinya piye, cocoke sopo, sak piturute, maka permanen. Maka setiap menteri selama Orde Baru dulu dikenal orang semuanya. Benci pun kayak apa tapi orang kenal. Sekarang tidak kenal toh. Menkominfo sopo? Orang ngerti toh gue? Orang ngerti saiki. Mensesnek sopo? Ono perwansa Indonesia. Aku jarang ngerti ono pora. Jadi sekarang itu sudah tidak ada artinya semua itu. Nah di zaman Pak Harto serius deh. Ilmu Katuranggan adalah mengenali watak setiap orang. Ya, jadi tidak hanya ekspertasi kependidikannya, tapi juga watak dan kepribadiannya, kecenderungan budayanya, ya. Terus apa namanya? Bahkan dalam tanda petik nasibnya, hokinya, lucknya, apa jenis keberuntungannya, itu coba dikenali. Bahwa tidak tepat tidak apa-apa, tapi itu kita raba semuanya. Nah itu ilmu Katuranggan, Dek. Ilmu Katuranggan itu harus dikenali oleh setiap orang tua yang punya anak. Anakmu bukan anakmu, kata Khalil Gibran, Khalil Gibran, ya Pak ya. Khalil Gibran, mergo kowe macane saka bahasa Inggris diterjemahke, akhirnya kowe Khalil Gibran ngono to. Wong Inggris ki jan kualik-walik. Khalil Kahlil. Ada petinju kickboxer namanya Ngimbi gitu ya, dari Nigeria. Penyiar mesti negimbi ngono kae, negimbi. Walah ngimbi. Negimbi ora iso deh. Dadi mesti diwolak-walik itu Khalil Gibran. Jadi anakmu itu adalah ciptaan Allah dan Allah punya konsep tentang anakmu. Itu namanya Katuranggan. Nah, anakmu sendiri cari siapa dia. Maka dia meneliti lingkungannya, meneliti dirinya. Dia bercermin, ya. Dia lihat dirinya, lihat lingkungannya, lihat dirinya, terus menerus berdialektika. Nah dia bercermin mencari dirinya sendiri. Jadi anak itu meneliti dirinya. Karena dulu dia punya perjanjian sama Allah, ya sebelum lahir gini. Begitu lahir dia dibikin lupa menurut Sabrang. Nah maka begitu bayi lahir dia mulai meneliti, mengenali. Oh ini ibunya, oh ini udara, oh ini panas, oh ini dingin, dan seterusnya. Itu namanya ilmu Katuranggan. Mengenali diri. Nah orang tua jangan mendidik anaknya seolah-olah dia adalah miliknya dan menjadi bagian dari obsesi orang tua. Nanti kalah hebat dari aslinya loh. Kalau anakmu itu ayam jangan dibebek-bebekkan karena kebetulan yang populer bebek kan gitu. Maka anakmu kamu rubah jadi bebek. Jadi pendidikan di dunia ini memang gitu. Jagung dikacang-kacangke, kacang di jagung-jagungke, bahkan kabeh dadekke sak jenis. Cita-citanya sama, ya toh. Fakultas yang populer apa, yang paling laku apa, itu kan menunjukkan bahwa orang tua yang punya anak itu yang mengatur anaknya dan mencetak anaknya sesuai dengan obsesi atau nafsunya orang tua. Fuad itu orang yang betul-betul orang duwe iki lah, orang duwe ambisi, dadi dekan iki ya sendelik. Ojo nganti ngerti aku, ojo nganti ngerti ibu dan keluarga. Dan setelah jadi dekan selesai baru saya tahu dia jadi dekan. Ini pokoknya wong anu ki, wong rada jin lah, atau delik-delik gitu ya. Nah gini teman sekalian, Kiai Kanjeng keliling ke 5 provinsi atau 6 provinsi ya di Mesir. Ketika kami sampai ke Ismailia, kan pokoknya yang memberi pengantarnya Cak Fuad, yang memimpin acara Cak Fuad. Dan karena saya kan tidak begitu bisa bahasa Arab karena saya lebih pintar bahasa Inggris. Kalau pas di Arab ngomong begitu, kalau pas di Inggris saya balik. Saya lebih pintar bahasa Arab daripada bahasa Inggris kan gitu. Nah, begitu selesai di tengah-tengah acara, Gubernur Ismailia itu naik panggung langsung dan minta mikrofon dan langsung mengumumkan, saudara saya minta besok semua aparat yang mengurusi pendidikan kumpul di kantor gubernur. Karena saya malam ini merasa malu. Saya orang Arab,
Dia bilang, kita semua orang Arab dan kita kalah bahasa Arabnya dengan tamu kita dari Indonesia yang dimaksud Cak Fuad. Padahal tamu kita itu tidak pernah sekolah di Arab. Jadi mulai besok kita harus mengadili diri kita sendiri. Kenapa kita kok kalah bahasa Arabnya? Karena orang Mesir kan terbiasa Arab Amiyah. Sementara Cak Fuad kan tidak ngerti Amiyah. Amiyah itu Arab pasaran. Tuh. Nah, Arabnya Cak Fuad Arab Fuskah gitu ya. Jadi ini contoh aja. Jadi sekarang untuk mengetahui seberapa tingkat dalam tanda petik penguasaan Cak Fuad kepada bahasa Arab itu Anda lihat saya aja. Aku iki sing cetha orang iso bahasa Arab di pesantren mingrong tahun seprapat diusir, dan itu belum sampai balaghah, belum sampai apa-apa, cuman ngapalin mahfudhot sama hadis beberapa dan mutolaah dasar udah. Tapi saya kan actingnya seperti bisa bahasa Arab tuh, Mas. Kan seolah-olah saya itu paham bahasa Arab. Itu karena saya dekat Cak Fuad, itu masalahnya. Jadi pokoknya kerungu-kerungu gini tak pamer arek-arek peti karo aku wis lumayan gitu. Nah, saya dengan kemampuan teaternya kan iso acting ning ngarepmu koyo aku ngerti-ngerti ngono kae. Yang penting tidak salah kan gitu. Itu satu. Jadi saya bersyukur dan saya gembira sekali Cak Fuad dihibur Allah keliling dunia terus menerus, dan ini baru aja dari Kuala Lumpur, dari Spanyol, dari Swiss, dari mana-mana lah wis. Iki Cak Fuad iki ngalahno presiden sesuai iki nang luar negeri terus iki opo ceritane gitu. Dan tidak pernah laporan Cak Fuad itu, tidak pernah bangga ke luar negeri, tidak pernah bilang di sini saya acara begini, tidak tahu. Jadi Mak Iyah ini bingung. Cak sampean mbok ngekei apa lah? Di sana ada ini, ada diskusi ini, mbok gitu loh. Supaya bisa diketahui oleh teman-teman Mak Iyah di web apa di mana gitu. Cak Fuad tidak pernah. Dia juga tidak merasa bahwa itu penting gitu ya, enggak. Jadi Cak Fuad ini melaku menurut. Dan pedoman beliau kan angka 7. Karena lahirnya tanggal 7 bulan 7 tahun 47 kan gitu. Maka Cak Fuad itu selalu merasa aku pitu ae, gak usah wolu, gak masalah. Pitu ae lah. Jadi sedemikian rupa tawaduknya Cak Fuad terhadap Allah dan terhadap hidupnya sendiri sehingga wis lah ngono-ngono wae. Sementara kan kalau saya ke Amerika kan langsung pasang status sedang sarapan sama Obama. Wah, gitu. Ada temannya Cak Fuad yang tiap hari ganti status. Ono kuwi kanjane Pak Mustafa kuwi. Bondino broadcast SMS, WA, BBM broadcast mohon doa saya sedang makan malam dengan Raja Brunei di sini. Terus menene mohon maaf saya sedang diskusi tentang apa di Filipina. Pokoknya bendino ngono kuwi. Itu sampai bosan, sampai dibales saya sedang angkringan gitu kan. Ya, Mustafa kuwi entuk ta broadcast itu. Ya enggak apa-apa, tapi setiap orang kan membutuhkan kehidupan. Ada orang yang mati kalau tidak pamer apa yang dilakukannya, jadi ya sudah tidak apa-apa. Nah, saya jawab asbabun nuzulnya tadi Mbak ya. Saya lebih tidak tahu dari Cak Fuad, tapi saya berharap itu tidak ada asbabun nuzulnya, dan saya yakin tidak ada. Ngono ae. Yakin kan tidak salah. Nek memastikan tidak, nah itu baru salah. Yakin kan itu, dan berharap minimum harap salah Pak aku. Yakin kok. Oh, bojoku ya ayu tenan, padahal itu cetha ora. Ini Pak yakin ora apa-apa toh? Kok guyu bojone elek mesti iki. Maksud saya gini, Mbak. Mindset atau dasar firman itu bukan kasus-kasus empiris. Jadi asal-usulnya Allah berfirman itu karena Dia mengatur kita, maka Dia berfirman. Ada masalah apa tidak ada masalah? Maka yang ada asbabun nuzulnya itu kan hanya sebagian, mungkin nggak ada 30%, nggak ada 30%. Yang asal usulnya dari peristiwa Nabi Muhammad ngalamin ini, terus Allah ngasih firman, gitu ya. Tapi yang katakanlah yang 70% enggak, yes, Allah mau kok. Asbabun nuzulnya ya Allah sendiri, karena Allah mau gitu loh. Jadi menurut saya, in kuntum tuhibbunallaha tadi ya, saya lebih senang kalau tidak ada asbabun nuzulnya. Jadi Allah tidak reaktif. Kalau asbabun nuzul kan Allah reaktif. Misalnya At-Thaqafah Al-Madaniyah ya.
Piagam Madinah itu lahirnya semua pakai asbabun nuzul dalam tanda petik ya, asbabul wurud ya Pak ya. Ada bentrok, rembuk, perjanjian, bentrok, rembuk, perjanjian, ada masalah, rembuk, perjanjian sampai 47 pasal. Tapi semua berasal dari bentrok. Kalau Allah ya memang mau berfirman, tidak usah asbabun nuzul gitu loh. Nah asbabun nuzul ini jangan jadi hantu juga teman-teman sekalian. Upama kowe ora ngerti asbabun nuzul ya ora apa-apa. Apa kowe tuku soto kudu nyelidiki iki sing dodol soto jenenge sapa, agamane apa, kecambahe kulak ning ndi, terus iki mangkok tuku ning Praga apa ning endi. Lah mati ora iso mangan kowe. Nek kowe nang warung dengan tafsir, nang warung tadabbur aja, sing penting sehat pora, seger pora, sedep pora, margi apa ora, sehat pora, kan ngono wae. Bah asal usulnya ramudeng. Begitu juga kepada Al-Qur'an. Boleh Anda begitu, tidak harus mengerti segala macamnya. Anggut toh ahli tafsir juga tidak akan pernah bisa menafsirkan alif lam mim. Alif lam mim selalu diterjemahkan hanya Allah yang tahu. Menurut ya seru aku nih, hanya Allah yang tahu. Terus mesti ae, wah apa kada ahli tafsir barang nek ngono bicara. Ya toh? Ya sing ngerti nek. Ya ro aku ya jan ya ro rek. Nek wallahu alam ya ro kabeh. Iki Kanjeng ini ke Mesir angger mulai bahasa Arab sidik-sidik ya, rada iso sidik sak kalimat dua kalimat ini jawabnya wong Mesir ya mung wallahu alam. Jadi aku takon bahasa Arab fushah rada tertib. Mereka kan tidak biasa neng toko gitu apa neng warung gitu. Kita mencoba bahasa Arab terus dia jawabnya nek ora wallahu alam ngono kata. Nek sini sadaqallahul azim ngono kan. Kene iki arep praktek bahasa Arab dijawab sadaqallahul azim. Gitu teman sekalian. Jadi Anda jangan pusing sama asbabun nuzul, itu urusan para ahli tafsir. Dan kalau kita ngomong tadabbur itu yang langsung disarankan Allah, dianjurkan dan bahkan diwajibkan oleh Allah ya, karena kalimatnya kalimat perintah ya. Itu tidak menghalangi proses tafsir Muzammili untuk diterbitkan ya. Karena tafsir adalah bagian yang terpenting juga dari tadabbur. Kalau tafsir itu tulang berulangnya. Nek wong orang nganggo balungan kuwi nglemprek kaya sarung kan begitu. Jadi sangat penting tafsir Muzammili, nanti kita tunggu terbitnya. Kira-kira gitu ya. Langsung kalau gitu samain aja sisan. Ilmu Pranoto Mongso itu juga bukan karena saya ngerti Pak Harto ya, enggak. Cuman ketika saya ngobrol sama Pak Harto, saya melihat ada dua poin itu yang paling menjadi landasan dia di dalam memerintah. Tapi keawetannya Pak Harto 32 tahun itu juga tidak semata-mata karena ilmu Pranoto Mongso dan ilmu Katuranggan, tetapi pasti variabel apapun asalnya dari dua itu. Katuranggan itu artinya dia mengenali setiap yang bekerja bersamanya, calon menterinya piye, cocoke sopo, sak piturute, maka permanen. Maka setiap menteri selama Orde Baru dulu dikenal orang semuanya. Benci pun kayak apa, tapi orang kenal. Sekarang tidak kenal toh. Menkominfo siapa? Orang ngerti toh gue? Orang ngerti saiki. Mensesnek siapa? Ono baru Mensesnek. Aku jarang ngerti ono pora. Jadi sekarang itu sudah tidak ada artinya semua itu. Nah di zaman Pak Harto serius deh. Ilmu Katuranggan adalah mengenali watak setiap orang. Ya. Jadi tidak hanya ekspertasi kependidikannya, tapi juga watak dan kepribadiannya, kecenderungan budayanya, ya, terus apa namanya, bahkan dalam tanda petik nasibnya, hokinya, lucknya, apa jenis, keberuntungannya, itu coba dikenali. Bahwa tidak tepat, tidak apa-apa, tapi itu kita raba semuanya, gitu loh. Kan ono wong sing, ada orang yang pintar matematik tapi tidak suka, maka dia pergi ke yang lain. Ada orang yang suka matematik tapi dia tidak berbakat matematik. Itu salah satu ujian Allah dan kemesraan Allah dengan kita. Maka kita jangan pusing-pusing juga, gitu loh. Maksud saya, ya sudah ngikut aja, ya sudah ngikut. Anak saya pintar matematika, nomor 1 di sekolahnya, tetapi dia tidak begitu kerasan. Kalau dia diikutkan lomba, dia selalu berdoa mudah-mudahan tidak usah menang ya, gitu. Apa nek menang, wongku repot, wongku nang
kota madya baru kui provinsi nasional, wah repot itu nanti. Malah ngono kuwi. Iya aku. Jadi aku arep bangga sithik ngono ra iso. Siapa ranking 1? Aku takon, kalau bisa jangan saya lah. Ngono kuwi jawab anakku. Coba kan. Nomor 1 saya lah jadi wong tua ya sok-sok pengen bangga-bangga sithik. Tapi saya juga senang dengan jawaban itu. Ternyata dia berdaulat atas kehidupannya. Ternyata dia mengatur dirinya. Dia tidak terikat oleh menjadi menang atau menjadi kalah. Gitu loh. Jadi rasa tak wurui ternyata wis ngono kuwi anakku. Gitu. Jadi nek selalu ngaku bodoh, selalu ngaku nggak ngerti dan seterusnya. Gitu. Nah, itu ilmu katuranggan, Dek. Ilmu katuranggan itu harus dikenali oleh setiap orang tua yang punya anak. Anakmu bukan anakmu, kata Khalil Gibran, ya Pak ya. Khalil Gibran, mergo kowe macane saka bahasa Inggris diterjemahke, akhirnya kowe Khalil Gibran ngono to. Wong Inggris ki jan kualik-walik. Khalil. Ada petinju kickboxer namanya Ngimbi gitu ya, dari Nigeria. Penyiar mesti negimbi ngono kae, negimbi. Walah ngimbi. Negimbi ora iso deh. Jadi mesti diwolak-walik itu Khalil Gibran. Jadi anakmu itu adalah ciptaan Allah dan Allah punya konsep tentang anakmu. Itu namanya katuranggan. Nah, anakmu sendiri cari siapa dia. Maka dia meneliti lingkungannya, meneliti dirinya. Dia bercermin, ya. Dia lihat dirinya, lihat lingkungannya, lihat dirinya, terus menerus berdialektika. Nah, dia bercermin mencari dirinya sendiri. Jadi anak itu meneliti dirinya. Karena dulu dia punya perjanjian sama Allah, ya sebelum lahir, gini. Begitu lahir dia dibikin lupa menurut Sabrang. Nah, maka begitu bayi lahir dia mulai meneliti, mengenali. Oh ini ibunya, oh ini udara, oh ini panas, oh ini dingin, dan seterusnya. Itu namanya ilmu katuranggan. Mengenali diri. Nah, orang tua jangan mendidik anaknya seolah-olah dia adalah miliknya dan menjadi bagian dari obsesi orang tua. Nanti kalah hebat dari aslinya loh. Kalau anakmu itu ayam, jangan dibebek-bebekkan. Karena kebetulan yang populer bebek. Kan gitu. Maka anakmu kamu rubah jadi bebek. Jadi pendidikan di dunia ini memang gitu. Jagung di kacang-kacang ke, kacang di jagung-jagung ke, bahkan kabeh dadek kesak jenis. Cita-citanya sama, ya toh. Fakultas yang populer apa, yang paling laku apa, itu kan menunjukkan bahwa orang tua yang punya anak itu yang mengatur anaknya dan mencetak anaknya sesuai dengan obsesi atau nafsunya orang tua. Gitu delok diamati arek kita diopo ya opo. Termasuk banyak orang sudah mulai mengeluh kok anake cak nun sing wedok ora jilbaban. Gitu kan. Kowe engko kaget dhewe lho suatu hari. Wes tau kowe kita tenang wae. Mbak Novia itu ketika kawin sama saya 2 tahun juga tidak jilbaban dan saya tidak pernah menyentuh. Menyentuh, ya menyentuh lah. Maksud saya tidak pernah ngomongin soal itu. Nggak pernah saya, nggak pernah menyuruh dia berjilbab. Karena saya tidak mau dia berjilbab karena saya tidak mau berjilbab karena teman-temannya, saya tidak mau dia berjilbab karena yang bukan Allah. Yang penting saya proses, saya dorong terus uluhiyah di dalam dirinya, dialektika dengan Allah, itu saya proses terus, sampai akhirnya dia pasti punya cita-cita sendiri, cuman dia butuh proses budaya, butuh momentum hidayah, butuh tahap-tahap, di mana dia akan, kalau sudah mengambil keputusan, dia akan mantap, semantap-mantapnya. Kan begitu. Setelah 2 tahun Mbak Novia baru pakai jilbab. 2 tahun dan saya tidak pernah, ketika dia pakai jilbab saya juga tenang aja, enggak pakai saya juga tenang aja. Biarin aja. Wong dia urusan sama Allah kok, sendiri kok, enggak sama saya kok gitu. Bahwa aku dionanake wong ya mengurangi dosa seperti Gus Dur tadi itu. Kalau belok sedikit ke Gus Dur, teman-teman sekalian, saya bersyukur bahwa saya itu orang yang mungkin sangat lemah ya dibanding Gus Dur. Gus Dur orang yang sangat kuat. Saya itu orang lemah, hati saya lemah gitu ya. Jadi saya tidak kuat menanggung seperti yang ditanggung oleh Gus Dur. Gus Dur itu tidak hanya difitnah orang, tapi dibesar-besarkan melebihi dirinya. Gitu loh. Jadi kasihan juga sama Gus Dur saya. Dan ini kudu ngono kuwi, neng kok konok-konok ke. Ini tak buka oke banget jane. Mesake jane Gus Dur. Jadi aku sering sowan. Gosakno sampean niku gosak ngono. Dia digedek-gedek kira karu-karuan. Sudahlah, orang itu tidak ada gede, tidak ada kecil.
Semono ya, semono ora masalah, dan itu tidak berarti Anda lebih kecil dari orang lain. Itu loh. Ulo sawa karo ular kobra ya dhewe-dhewe, orang njur kok bandingke. Orang njur nek wedhus kalah gede karo gajah. Ya ora gajah ya semono kuwi, wedhus ya semono kuwi. Wong kowe laler sama macan aja menang laler kok. Aja njur bagusi kowe dadi macan, aku macan, nek kowe dileboni laler motor. Aku ingin nangkep laler siji wae ra iso. Ayo nek ono kapan-kapan perlombaan po. Kontes menangkap lalat, mesti ono pemenangnya tuh. Ngene syaratnya nganggo lono dik ngene iki. Nek ora lalat anu wis nyamuk apa lemut nyamuk set ngene. Karena saya melihat pertunjukan itu dulu, saya pernah melihat pertunjukan kakek saya yang dari ibu itu nyekeli lamuk ini, tes kenal ngene. Ya apa tenan. Nganti saiki aku ngene gak kena malah kena anune bojoku. Alah itu. Yesus. Betul. Aku ngomong saru tapi hasilnya seneng banget. Yang penting apa yang keluar dari dubur atau dari knalpot itu yang menunjukkan mesin itu sehat apa tidak. Oke ya. Terus ilmu katuranggan sudah. Terus Pranoto Mongso itu sebenarnya angon kahanan deh. Itu mongso itu kan musim. Yang dimaksud musim itu Anda ikut musim apa Anda mengendalikan musim? Lah Pak Harto mengendalikan musim. Setiap presiden sebenarnya berada pada posisi mengendalikan musim. Dia yang bikin musim. Atau yang alamiah, karena misalnya alur sejarah dan dinamika budaya manusia itu kan ada yang tidak bisa kita bantah, tidak bisa kita apa-apain. Ini manusia sedang begini, sedang begitu, sedang senang begini, sedang senang begitu. Anda lihat musik aja nanti bareng ini baling ini meneh baling ini. Mode rambut loh mas, mode rambut itu kan dari tahun ke tahun itu nanti balik loh. Itu nanti balik kita. Jadi siklusnya kalau rambut itu katakanlah 30 tahun. Kalau musik bisa 50 tahun. Jadi pada tahun ke-50 dia balik ke seperti 50 tahun sebelumnya. Itu yang namanya Pranoto Mongso. Kita mengenali siklus alam dalam kebudayaan, siklus kebudayaan di dalam politik. Nah, karena Anda harus mengambil keputusan-keputusan politik, maka Anda harus mengenali siklus budaya, siklus alam dan seterusnya. Nah, itu yang disebut Pranoto Mongso. Nah, ini tidak harus baik. Maksud saya, ilmu katuranggan bisa untuk keburukan, juga bisa untuk kebaikan. Pranoto Mongso juga bisa untuk baik, bisa untuk buruk. Sekarang ini pemegang katuranggan dan Pranoto Mongso bukan presiden. Presiden tidak punya 100% kuasa seperti Pak Harto. Kalau Pak Harto dulu betul-betul dia yang menentukan. Gitu loh. Mungkin jadi tahu banget nganti esok. Jadi kira-kira seperti itu. Pertanyaan terakhir Pak Muzamil barangkali apa? Yang terakhir tadi itu yang tentang dermawan. Oh, dermawan. Oh ya. Baik, terima kasih. Tapi ini saya hanya karena saya pegang apa ini? Komputer, apa ini? HP yang ada kitab kuningnya banyak. Ini saya lihat ya buat asbabun nuzulnya apa? Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni itu. Jadi dalam tafsir Al-Wasid ya, tafsir Al-Wasid karangan Al-Wahidi itu disebutkan bahwa latar belakang turunnya ayat itu, jadi Nabi Muhammad itu datang ke Masjidil Haram, kemudian beliau menjumpai orang-orang Quraisy itu sedang menyembah berhala gitu ya Pak. Lalu Nabi bilang, kalian telah apa menyimpang dari milahnya leluhur kalian yaitu Ibrahim, karena Nabi Ibrahim itu ajarannya tauhid. Nah, maka orang-orang Quraisy menjawab, saya Muhammad menyembah berhala ini karena saya cinta kepada Allah. Gitu. Itu jawaban orang Quraisy. Maka turunlah ayat Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Katakanlah Muhammad, jika kalian benar-benar mencintai Allah, maka ikutilah aku, yaitu Nabi Muhammad. Itu di situ begitu ya asbabun nuzulnya. Tapi ada dua pendapat. Pendapat kedua di situ disebutkan orang Yahudi.
Jadi orang Yahudi mengaku sebagai anaknya Allah, anak Allah wa ahibbahu, dan orang-orang yang dicintai dan mencintai Allah, tapi tidak mau beriman kepada Nabi Muhammad. Maka turunlah ayat itu. Jadi ada dua pendapat tentang asbabun nuzul itu. Tapi ini teman-teman semua yang sangat menarik ini. Bukan berarti saya kok lebih tahu daripada Cak Fuad gitu ya. Ini karena saya pegang apa? Pegang hitam kuning gitu ya. Nah, ini yang menarik, ini pelajaran yang sangat berarti dari Cak Fuad gitu ya. Jadi saya ini luar biasa Cak Fuad ini. Itulah. Gini, saya Cak Fuad ini kalau dulu ini Imam Malik gitu ya. Sebenarnya Cak Fuad saya yakin bukan karena tidak tahu ya. Gitu ya. Tapi beliau meniru Imam Malik. Imam Malik itu kan paling alimnya ulama Madinah gitu ya. Imam Malik itu sering kalau ditanya bilang nggak tahu. Nah coba, saya nggak tahu. Maksudnya Imam Malik itu mengajari orang supaya orang itu meskipun tahu tidak merasa tahu. Gitu loh. Saya kira Cak Fuad bukan nggak tahu, hanya Cak Fuad meniru Imam Malik. Gitu ya. Gitu ya. Lalu Imam Malik sering didatangi orang, ditanya, nggak tahu, kamu tanya sama orang lain saja. Nah, gitu ya. Bahkan pernah satu saat Imam Malik itu ditanya oleh orang 48 pertanyaan. Coba bayangkan. Akhirnya Imam Malik menjawab berapa? Apa dijawab semua? Ternyata yang dijawab hanya berapa? 48 ya. Yang dijawab hanya 16. Sisanya berapa? 32 Imam Malik bilang tidak tahu. Itu gimana Imam Malik? Saya tidak tahu yang 32 itu. Nah, bayangkan seorang alimnya seperti Imam Malik menjawab tidak tahu. Nah, itu saya kira Cak Fuad gitu ya, bukan tidak tahu beliau gitu ya. Tapi meniru Imam Malik gitu ya. Dan Imam Malik seperti itu. Nah, jadi besok kalau sampai tanya sama saya jawab tidak tahu juga, berarti saya niru Imam Malik juga. Nah, itu. Nah, Imam Malik ini, Imam Malik bin Anas al-Maliki itu. Ya begini masalah kedermawanan itu, apa? Kedermawanan ya. Ya memang yang disebut dermawan itu bukan karena memberi untuk mendapatkan yang lebih. Iya. Termasuk tidak apa ya, memberi kesempatan kepada orang lain, itu kedermawanan gitu ya. Al-isar itu mengalah itu orang yang dermawan. Jadi kalau sampean antri gitu ya, terus karena melihat ada ibu-ibu atau siapa yang lebih berhak lebih dulu dari sampean nggak usah ngasih uang sama dia kan, tapi sampean mengalah, oh ya sudah lebih dulu, itu juga bagian. Terus sampean kalau dermawan juga kalau naik mobil pelan biar yang lain nyalip semua. Nah itu dermawan juga itu. Ini lebih terburu-buru daripada saya. Nah itu ya, itu juga dermawan. Jadi itu mengalah itu juga dermawan. Jadi tidak harus dengan memberi. Oke, kalau urusan dermawan dan sedekah Pak Mustafa orangnya gitu ya. Karena memang Pak Mustafa yang paling banyak bersedekah kepada kita, memberikan apa saja, dan kita cukup dengan bermodalkan pendengaran yang tajam. Sebelum Pak Mus, saya nyambungkan dengan beberapa diskusi teman-teman di Nahdlatul Muhammadiyin malam Kamis kemarin, diskusi yang ke-245. Ada kaitannya dengan apa yang kita perbincangkan malam hari ini. Teman-teman kemarin diskusinya tentang dilarang istiqomah di sembarang tempat gitu ya. Kita kemarin menangkap bahwa ada gejala saat ini gagal move on atau statis atau mandek itu dianggap sebagai bentuk istiqomah gitu. Sehingga yang seharusnya bukan harga mati diharga matikan, yang seharusnya itu bisa lebih dinamis dan menemukan bentuk baru yang lebih tepat justru dimampatkan atau dimandekkan gitu. Teman-teman kemarin menyimpulkan bahwa jalan yang dirintis atau dibuat oleh para pendahulu kita atau para ulama, entah para leluhur dan lain sebagainya untuk menuju ke Allah itu sudah diketahui dan dipelajari oleh musuh-musuh Islam, sehingga di sepanjang jalan itu dipasang jebakan-jebakan, dibuat jalan-jalan palsu, sehingga kita kesulitan untuk menemukan jalan yang sesungguhnya dibuat itu. Maka disitulah yang disebut dengan istiqomah untuk tetap berijtihad,
istiqomah untuk tetap mencari sesuai dengan kedaulatan kita, dengan cinta itu. Maka apapun yang saat ini sepertinya sudah matang dan sudah mandek, membuka ruang kemungkinan bagi kita untuk menemukan sesuatu yang baru, terus untuk mencari yang baru, dan itu bukan berarti tidak istiqomah. Istiqomah itu pada dasarnya, pada paradigmanya, tapi metodologi dan strategi harus tetap dinamis. Bahwa seorang penjual nasi goreng itu kalau tidak laku dagangannya, dia bisa beralih untuk jualan telur atau bisa buka bengkel sepeda gitu. Itu strategi. Tapi dasarnya atau paradigmanya adalah mengabdi pada Allah melalui kecukupan nafkah untuk anak istri. Tapi strateginya bisa berganti. Bahkan dalam segala macam urusan, kalau memang sesuatu itu sudah nggak tepat dan menimbulkan kemudaratan, bukan berarti istiqomah kita untuk tetap menjalaninya. Tidak ada yang harga mati, tapi harga hidup. Itu yang didiskusikan teman-teman kemarin, dan melalui tadabbur kalau di dalam Al-Quran itu di surat Muhammad justru, maka apakah mereka tidak mentadaburi Al-Quran, apakah hati mereka terkunci? Dikaitkannya tadabbur justru bukan dengan akal pikiran, tapi lebih ke hati. Kemudian di surat An-Nisa, maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran, atau apakah mereka tidak mentadaburi Al-Quran? Kalau kiranya Al-Quran itu bukan dari sisi Allah, tentulah mereka mendapat pertentangan yang banyak di dalamnya. Kita bisa lebih dalam menggali tentang makna tadabbur, tapi sebelumnya kita dengarkan dulu Oke teman-teman sekalian, Cak Fuad sama saya tadi benar-benar tidak tahu, bukan karena bergaya Imam Malik ya. Jadi, dan tidak ada masalah, tidak tahu itu tidak ada masalah. Kalau tahu itu tidak usah bangga, dan tidak tahu tidak usah minder. Kabeh wong ono ngertine, ono orang ngertine. Jadi kita tetap seimbang saja. Dan Cak Fuad tidak sedang menerapkan itu apa metode akhlak ya, pendidikan akhlaknya Imam Malik. Kan kalau Imam Malik itu kita anggap itu yang terbaik, berarti Imam Syafi'i jadi jelek kan gitu. Karena Imam Syafi'i kan ngasih tahu terus, jawab terus gitu. Jadi semua itu kita hormati, kita semua apa namanya, kita tadaburi. Kita tadaburi artinya pokoknya semua bermanfaat untuk kita apa saja. Teman-teman sekalian, saya bilang sama Mas Haryanto, kita ini sedang berada pada situasi agak salah tingkah saya ini, dalam arti Allah ini memberi rahmat ilmu yang luar biasa kepada Ma'iyah, dan beberapa bulan terakhir itu progresi hidayah Allah itu luar biasa, bikin kita kewalahan. Kalau istilahnya Mas Haryanto, iki orang mengadus iki diancep-ancep neng kali gitu. Jadi kita itu habis-habisan. Saya tidak melihat itu sebagai kebanggaan Ma'iyah dan kita. Saya melihat itu sebagai tanda bahwa insya Allah akan diselamatkan kok oleh Allah. Segala macam yang kita cemaskan di luar Ma'iyah itu insya Allah kok enggak akan terjadi kok seperti yang kita cemaskan, enggak kok. Wis tonggo ono dalane dhewe, dan rahasia Allah ini kan pelan-pelan juga akan beliau kuatkan. Jadi Bapak sekalian, ibu-ibu, anak-anakku semua, cucu-cucu, mari kita terus bertadabbur dan melakukan setiap kali itu kepekaan dan kesadaran untuk terus-menerus mengambil manfaat dan mensyukuri. Sebagaimana nyun sewu sedikit ini sebelum dengan Kiai Kanjeng kita do Gusti bareng-bareng ya, do Gusti bareng-bareng. Saya Padang Bulan pernah kedatangan Prabu Brawijaya 3 kali. Jadi orang yang merasa dirinya Prabu Brawijaya dengan pengiringnya, dan itu saya terima dan kita ajak naik dan kita kasih peluang untuk berbicara. Saya dapat tamu di Gatibiro macam-macam. Jadi saya cuma melihatnya begini, semua orang itu penuh cinta kepada bangsanya, kepada rakyatnya. Terus mereka mencari cara untuk ikut menyelamatkannya gitu. Kalau kita ngomong kedermawanan, saya melihat Ma'iyah ini sedekah untuk Indonesia. Sebab kita kan tidak punya kewajiban. Kalau zakat wajib, sholat 5 waktu wajib, tapi ini sholat sunat toh. Maka sholat sunat itu berfungsi sedekah dalam tanda petik kalau dia kepada manusia. Kan Ma'iyah tidak harus ada.
Dan kita juga tidak harus bantu apa-apa ke Indonesia, wong kita sudah bayar orang untuk ngurusi Indonesia. Nah, kita kan tidak ikut bertanggung jawab secara hukum matrik 5-nya Islam itu. Tapi kita mau melakukan seperti ini. Bahkan yang berkewajiban sendiri tidak pernah berinteraksi dengan rakyat seperti ini. Padahal dia dibayar untuk itu, tapi tidak pernah. Dan alhamdulillah ini merupakan sodako kita. Maneges Kudro itu bagi saya sodakonya luar biasa. Kedaulatan dan kemandiriannya luar biasa, karena sampai hari ini saya belum pernah datang ke sana dan mereka tidak tergantung sama saya. Bahkan yang masih baru seperti Juguran Syafaat saya pernah datang sekali, tapi ke Maneges Kudro saya belum pernah toh. Belum ya Mas? Iya, belum pernah. Dan Anda tidak peduli saya datang apa tidak, karena Anda mengerti apa yang seharusnya dan apa yang tidak harus, kan begitu. Jadi menurut saya itu sodako. Jadi teruskan Maneges itu sebagai sodako Anda kepada rakyat, kepada Indonesia, kepada bangsa, kepada semua. Sebab Anda tidak berkewajiban, dan nilai Anda bermaneges Kudro itu lebih tinggi daripada orang bikin parpol yang dikasih biaya pemerintah, yang tujuannya juga mengambil dan meminta. Sementara Ma'iyah itu tidak pernah ngambil apa-apa, tidak pernah minta apa-apa, tidak pernah nuntut apa-apa. Dan itu juga yang disebut Mas Haryanto tadi, itu sebuah jenis sodako. Jadi kue orang nyolong itu sodako loh Mas. Jadi aku ini bendino menikmati ganjaran oke banget. Turu ya untuk ganjaran rasanya hatiku loh ya, muga-muga bener. Kok lagi maya ini Jakarta do nyolong aku turu ya. Apa itu gue? Jadi tidak apa-apa, tidak ngapa-ngapain pun kita bersodako sebenarnya. Kalau kita perluas makna sodako itu. Jadi bukan hanya memberi, tidak mengambil itu pun sodako. Gue iso nyolong ora kok colong. Gitu ya. Mungkin itu bukan sodako, tapi posisi seperti sodako. Saya tidak pernah memakai akses saya, hak saya, eksistensinya tidak pernah saya pakai. Semua tidak saya pakai. Saya tidak minta, tidak tagih, tidak ambil, gitu. Jadi teman-teman sekalian, mudah-mudahan Allah memuliakan Anda semua. Dan yang terpenting bukan Anda menjadi mulia, yang terpenting adalah anak-anakmu akan dimuliakan Allah. Anak-anakmu akan dimudahkan oleh Allah hidupnya. Cucu-cucumu akan diberkahi oleh Allah. Dan itu sebenarnya cita-cita yang utama dibanding cita-cita kita mengenai diri kita sendiri. Kalau kita kan tidak penting-penting amat. Nah, anakmu kan penting banget, putumu penting banget. Jadi mudah-mudahan ono bocah SMP kelas 1 melu Ma'iyah nganti jam 4 itu muga-muga sesuk ya sabar karo gurune, sebab dia mesti cerdas terus kepingin bantah terus, dan aja bantah-bantah. Wis ora apa-apa, selesaikan sekolah sebaik-baiknya dan patulah kepada guru selama di sekolahan, bahwa aku yang bantah engko nek wis bar sekolah wae. Selama sekolah taatlah, enggak apa-apa sampai Anda jadi sarjana, supaya ibu Anda senang, bapak Anda senang. Tidak usah menerapkan semua kehebatan Anda di kampus, karena kampus itu tempat bukan untuk mencari ilmu, tetapi tempat untuk menyenangkan orang tua Anda. Ngono ceritane ngono iku. Ngono nek aku jadi ben cepet lulus kowe iki. Gitu. Oke, teman-teman sekalian, Cak Fuad sama saya tadi benar-benar tidak tahu, bukan karena bergaya Imam Malik ya. Jadi, dan tidak ada masalah, tidak tahu itu tidak ada masalah. Kalau tahu itu tidak usah bangga, dan tidak tahu tidak usah minder. Kabeh wong ono ngertine, ono orang ngertine. Jadi kita tetap seimbang saja. Dan Cak Fuad tidak sedang menerapkan itu apa metode akhlak ya, pendidikan akhlaknya Imam Malik. Kan kalau Imam Malik itu kita anggap itu yang terbaik, berarti Imam Syafi'i jadi jelek kan gitu. Karena Imam Syafi'i kan ngasih tahu terus, jawab terus gitu. Jadi semua itu kita hormati, kita semua apa namanya, kita tadaburi. Kita tadaburi artinya pokoknya semua bermanfaat untuk kita apa saja. Teman-teman sekalian, saya bilang sama Mas Haryanto, kita ini sedang berada pada situasi agak salah tingkah saya ini, dalam arti Allah ini memberi rahmat ilmu yang luar biasa kepada Ma'iyah, dan beberapa bulan terakhir itu progresi hidayah Allah itu luar biasa, kita bikin kita kewalahan. Kalau istilahnya Mas Haryanto, iki orang mengadus iki diancep-ancep neng kali gitu. Jadi kita itu habis-habisan. Saya tidak melihat itu sebagai kebanggaan Ma'iyah dan kita. Saya melihat itu sebagai tanda bahwa insya Allah akan diselamatkan kok oleh Allah. Segala macam yang kita cemaskan di luar Ma'iyah itu insya Allah kok enggak akan terjadi kok seperti yang kita cemaskan, enggak kok. Wis tonggo ono dalane dhewe, dan rahasia Allah ini kan pelan-pelan juga akan beliau kuatkan.
Jadi bapak sekalian, ibu-ibu, anak-anakku semua, cucu-cucu, mari kita terus bertadabbur dan melakukan setiap kali itu kepekaan dan kesadaran untuk terus-menerus mengambil manfaat dan mensyukuri. Sebagaimana nyun sewu sedikit ini sebelum dengan Kiai Kanjeng kita do Gusti bareng-bareng ya, do Gusti bareng-bareng. Saya Padang Bulan pernah kedatangan Prabu Brawijaya 3 kali. Jadi orang yang merasa dirinya Prabu Brawijaya dengan pengiringnya, dan itu saya terima dan kita ajak naik dan kita kasih peluang untuk berbicara. Saya dapat tamu di Gatibiro macam-macam. Jadi saya cuma melihatnya begini, semua orang itu penuh cinta kepada bangsanya, kepada rakyatnya. Terus mereka mencari cara untuk ikut menyelamatkannya. Gitu. Kalau kita ngomong kedermawanan, saya melihat maknya ini sedekah untuk Indonesia. Sebab kita kan tidak punya kewajiban. Kalau zakat wajib, sholat 5 waktu wajib, tapi ini sholat sunat toh. Maka sholat sunat itu berfungsi sedekah dalam tanda petik. Kalau dia kepada manusia. Karena maknya sama Pak Harto, saya melihat ada 2 poin itu yang paling menjadi landasan dia di dalam memerintah. Tapi keawetannya Pak Harto 32 tahun itu juga tidak semata-mata karena ilmu Paranto Mongso dan ilmu Katuranggan, tetapi pasti variabel apapun asalnya dari 2 itu. Katuranggan itu artinya dia mengenali setiap yang bekerja bersamanya, calon menterinya piye, cocoke sopo, sak piturute, maka permanen. Maka setiap menteri dia selama Orde Baru dulu dikenal orang semuanya. Benci pun kayak apa, tapi orang kenal. Sekarang tidak kenal toh. Menkominfo sopo? Orang ngerti toh gue? Orang ngerti saiki. Mensesnek sopo? Ono Mensesnek. Aku jarang ngerti ono pora. Jadi sekarang itu sudah tidak ada artinya semua itu. Nah di zaman Pak Harto serius deh. Ilmu Katuranggan adalah mengenali watak setiap orang. Ya, jadi tidak hanya ekspertasi kependidikannya, tapi juga watak dan kepribadiannya, kecenderungan budayanya, ya, terus apa namanya, bahkan dalam tanda petik nasibnya, hokinya, lucknya, apa jenis keberuntungannya, itu coba dikenali. Bahwa tidak tepat, tidak apa-apa, tapi itu kita raba semuanya, gitu loh. Kan ono wong sing, ada orang yang pintar matematik tapi tidak suka, maka dia pergi ke yang lain. Ada orang yang suka matematik tapi dia tidak berbakat matematik. Itu salah satu ujian Allah dan kemesraan Allah dengan kita. Maka kita jangan pusing-pusing juga, gitu loh. Maksud saya, ya sudah ngikut aja, ya sudah ngikut. Anak saya pintar matematika, nomor 1 di sekolahnya, tetapi dia tidak begitu kerasan. Kalau dia diikutkan lomba, dia selalu berdoa mudah-mudahan tidak usah menang ya, gitu. Oh, kenapa nek menang? Wongku repot dan kunang kota Madya baru kui provinsi nasional, wah repot itu nanti. Malah nunggu iya aku. Jadi aku arep bangga sidik ora iso. Siapa ranking 1? Aku takon, kalau bisa jangan saya lah. Menungguin jawab ya anakku. Coba kan. Nomor 1 saya, lah jadi wong tua ya sok-sok pengen bangga-bangga sidik. Tapi saya juga senang dengan jawaban itu. Ternyata dia berdaulat atas kehidupannya. Ternyata dia mengatur dirinya. Dia tidak terikat oleh menjadi menang atau menjadi kalah. Gitu loh. Jadi rasa tak wurui ternyata wis ngono kuwi anakku. Gitu. Jadi nek selalu ngaku bodoh, selalu ngaku nggak ngerti dan seterusnya. Gitu. Nah, itu ilmu Katuranggan, Dek. Ilmu Katuranggan itu harus dikenali oleh setiap orang tua yang punya anak. Anakmu bukan anakmu, kata Khalil Gibran, Khalil Gibran, ya Pak ya. Khalil Gibran, mergo kowe macane saka bahasa Inggris diterjemahke, akhirnya kowe Khalil Gibran ngono to. Wong Inggris ki jan kualik-walik. Khalil Kahlil. Ada petinju kickboxer namanya Ngimbi, gitu ya, dari Nigeria. Itu penyiar mesti negimbi, ngono kae, negimbi, walah ngimbi, negimbi ora iso deh, jadi mesti diwolak-walik itu Khalil Gibran. Jadi anakmu itu adalah ciptaan Allah dan Allah punya konsep tentang anakmu, itu namanya Katuranggan. Nah,
anakmu sendiri cari siapa dia. Maka dia meneliti lingkungannya, meneliti dirinya. Dia bercermin, ya. Dia lihat dirinya, lihat lingkungannya, lihat dirinya, terus menerus berdialektika. Nah, dia bercermin mencari dirinya sendiri. Jadi anak itu meneliti dirinya. Karena dulu dia punya perjanjian sama Allah, ya, sebelum lahir gini. Begitu lahir dia dibikin lupa menurut Sabra. Nah, maka begitu bayi lahir dia mulai meneliti, mengenali, oh ini ibunya, oh ini udara, oh ini panas, oh ini dingin, dan seterusnya. Itu namanya ilmu katurangga, mengenali diri. Nah, orang tua jangan mendidik anaknya seolah-olah dia adalah miliknya dan menjadi bagian dari obsesi orang tua. Nanti kalah hebat dari aslinya loh. Kalau anakmu itu ayam, jangan dibebek-bebekkan, karena kebetulan yang populer bebek, kan gitu. Maka anakmu kamu rubah jadi bebek. Jadi pendidikan di dunia ini memang gitu. Jagung di kacang-kacang ke, kacang di jagung-jagung ke, bahkan kabeh dadekke sak jenis. Cita-citanya sama, ya toh. Fakultas yang populer apa, yang paling laku apa, itu kan menunjukkan bahwa orang tua yang punya anak itu yang mengatur anaknya dan mencetak anaknya sesuai dengan obsesi atau nafsunya orang tua. Jadi delok diamati ya kita diopo ya opo. Termasuk banyak orang sudah mulai mengeluh kok anak cak nun sing wedok ora jilbaban. Gitu kan. Kowe engko kaget dhewe lho suatu hari. Wis tau kowe iki tenang wae. Mbak Novia itu ketika kawin sama saya 2 tahun juga tidak jilbaban dan saya tidak pernah menyentuh. Menyentuh, ya menyentuh lah. Maksud saya tidak pernah ngomongin soal itu. Nggak pernah saya, nggak pernah menyuruh dia berjilbab. Karena saya tidak mau dia berjilbab karena saya tidak mau berjilbab karena teman-temannya, saya tidak mau dia berjilbab karena yang bukan Allah. Yang penting saya proses, saya dorong terus uluhiyah di dalam dirinya, dialektika dengan Allah, itu saya proses terus, sampai akhirnya dia pasti punya cita-cita sendiri, cuman dia butuh proses budaya, butuh momentum hidayah, butuh tahap-tahap, gimana dia akan, kalau sudah mengambil keputusan dia akan mantap, semantap-mantapnya. Kan begitu. Setelah 2 tahun Mbak Novia baru pakai jilbab. 2 tahun dan saya tidak pernah. Ketika dia pakai jilbab saya juga tenang aja, enggak pakai saya juga tenang aja. Biarin aja. Wong dia urusan sama Allah kok, sendiri kok, enggak sama saya kok gitu. Bahwa aku dionanake wong ya mengurangi dosa seperti Gus Dur tadi tuh. Kalau belok sedikit ke Gus Dur, teman-teman sekalian, saya bersyukur bahwa saya itu orang yang mungkin sangat lemah ya dibanding Gus Dur. Gus Dur orang yang sangat kuat. Saya itu orang lemah. Hati saya lemah gitu ya. Jadi saya tidak kuat menanggung seperti yang ditanggung oleh Gus Dur. Gus Dur itu tidak hanya difitnah orang, tapi dibesar-besarkan melebihi dirinya. Gitu loh. Jadi kasihan juga sama Gus Dur saya. Dan ini kudu ngono kuwi, neng kok konok-konok ke. Ini tak buka oke banget jane. Mesake jane Gus Dur. Jadi aku sering sowan. Gus sakno sampean niku Gus ngono. Dia gede-gede kira karu-karuan. Sudahlah, orang itu tidak ada gede, tidak ada kecil. Semono ya, semono ora masalah, dan itu tidak berarti Anda lebih kecil dari orang lain. Itu loh. Ulo Sawa karo ular kobra ya dewe-dewe, orang njur kok bandingke. Orang njur nek wedhus kalah gede karo gajah. Ya ora gajah ya semono kuwi, wedhus ya semono kuwi. Kalau toh nafas itu wadah semua kejadian, maka fala tattakhidhu, oleh sebab itu, oleh karena itu, maka janganlah kau jadikan hu ing nafas menjadikan maksiatan itu maksiat. Kalau nafas ini sebagai wadah semua takdir, maka janganlah nafas itu kau jadikan sebagai munculnya maksiat. Lah, tentang maksiat ini kami jelaskan di bawah nanti sebagai penutup. Pertama, janganlah nafas ini jenengan jadikan sebagai takdir maksiat, jangan. Caranya bagaimana? Nanti. Yang kedua, wa amalan, lan janganlah kau jadikan nafas ini sebagai amalan perbuatan la'anahu kang nglaknati hu ing ati, hu ing roh tadi sapa Allahu taala, Gusti Allah taala. Caranya bagaimana? Ini yang terpenting.
biar tidak jadi maksiat, biar tidak menjadi satu perbuatan yang Allah laknat. Saksikan tausiah penuh hikmah bersama Kiai Haji Mukhlason Rosyid. Semoga menjadi cahaya bagi hati kita semua. Selamat mendengarkan. Qala musannifu rahimahullah, kullu dzalika utawi saben-saben nafas iku bitakdirillahi selalu bersamaan dengan takdiri Allah. Setiap napas ini Bapak Ibu itu juga bersamaan dengan takdir. Tergantung nafas jenengan, nafas kita yang kita setiap hari kita menghirup itu ditempati taat apa ditempati maksiat, apakah ditempati balak, ditempati nikmat. Ada 4 waktu takdir itu yang selalu bersemayam di dalam napas. Jadi napas kita keluar masuk niku membawa takdir. Membawa takdir maksudnya di situ. Tergantung takdir ini nanti berupa yang mana. Tapi sebelum munculnya takdir itu ada qadha. Lah qadha-nya itu di dalam hati yang kami sebut sebagai keinginan. Satu contoh, sebelum panjenengan rawuh datang ke majelis ini, di rumah ada keinginan. Lah keinginan inilah secara syariat yang dikatakan ketetapan Allah yang sudah tertulis di dalam buku kita masing-masing yang Allah taruh di Lauhil Mahfud. Itu cara syariat. Cara hakikatnya adalah keinginan itu merupakan satu buku catatan datang jenengan yang Allah taruh di dalam kitab, namanya kitabnya adalah Qalbun. Lah Qalbun itu ada di Lauhil Mahfud, ya di dalam hati itu sendiri. Iki hakikatnya seperti itu. Lah wujudnya qadha disebut takdir itu secara fisik terjadi. Nah ini makanya kalau kita tanya apakah takdir bisa dirubah, tidak bisa. Yang bisa dirubah adalah qadha. Keinginan yang ada di dalam hati jenengan yang belum jadi takdir itu bisa diubah. Jenengan tadi ingin mempunyai keinginan untuk ngaji, bisa jadi sebelum berangkat jenengan ubah. Oleh karena ada kabar apa yang penting, akhirnya keinginan ngaji ikut dibusek Gusti Allah, diganti keinginan jenengan mendatangi perkara yang lebih penting yang berkenaan dengan keluarga. Nah ini berarti dibusek. Bapak Ibu, tergantung takdir ini nanti jenengan mintanya yang bagaimana. Apakah takdir ini nanti jenengan menginginkan taat ataukah maksiat ataukah bala ataukah nikmat? Itu nanti ada tanda-tanda satu persatu.
tergantung nanti jenengan bagaimana. Makalahnya niki, ma min nafasin tubdihi illa walahu qadarun fika yumdihi. Ma min nafasin, ora ono saking tiap napas iku ya, tubdihi kang ngelepas sirohu ing napas, illa walahu kejaba, walahu iku tetep kedue Allah apa qadarun utawi takdir fika ing dalem sira yumdihi sing ora bisa apa yumdihi iku yang selalu melekat di dalam nafas itu, utawi Gusti Allah menetapkan terhadap napas itu berupa takdir. Tidak ada napas yang keluar dan masuk di dalam diri kita kecuali itu selalu bersamaan dengan takdir. La takhruju, ora ono kang bisa metu mingkas saking ira. La takhruju, ora ono kang metu mingkas saking ira apa nafasun nafas illa bitakdirillahi, kejaba iku kelawan takdire Allah, alladzi kang yantobiku kang berlaku apa alladzi alaika ing atase sira. Bapak Ibu, nafas yang kita keluarkan ini mesti bersamaan dengan takdir yang terjadi. Lah, takdir yang terjadi itu ada 4: taat, maksiat, bala, nikmat. Niki masuk di dalam sarah as-sarhu kullu nafasin min anfasil insan, utawi saben-saben napas min anfasil insan saking piro-piro nafasi menungso iku makdunun, bersamaan sesarengan bitaatin kelawan taat pertama, wa maksiatin lan maksiat, au ni'amin utawa nikmat, au balain utawa bala. Terus tandane kalau ikut dadi taat takdiri. Dadi jenengan melihat takdir sebelum terjadi itu di situ. Kadang-kadang kan kita itu mau melaksanakan sesuatu iki hasil apa ndak lah gitu Pak nggih. Tapi ini bukan tujuan jenengan, cuman ingin mengetahui aja. Tujuan kita bertauhid ini hanya satu, meninggalkan hati ini iman selain daripada Allah, yakfur bit-taghuti, lalu wayu mimbillah, kita hanya beriman, bertawajuh menghadap hanya pada Allah. Urusan takdir niki kan ini kan masalah makhluk. Silakan jenengan ingin tahu apa yang ingin terjadi, monggo. Tapi pesan saya itu bukan tujuan kita. Silakan, tapi dengan catatan wabtagi ilaihi wasilatah. Jenengan harus memegang wasilah. Kalau jenengan tidak memegang wasilah, nanti munculnya takabur, Pak. Munculnya ria, atau munculnya adalah gumede, ujub. Kan ini bahaya. Justru ini penghalang, sifat yang seperti ini penghalang
terhadap hati seseorang untuk menuju, mendekat dan bertemu Allah. Penghalang. Dalam bahasa lain ini dikatakan barzah. Barzah itu tertutup, terhijab. Makanya boleh saya katakan sebagai penghalang. Tapi ini tidak akan menjadi penghalang manakala jenengan membawa wasilah. Wasilah itu penyambung antara ruh sampean, hati jenengan dengan Allah. Lah apa yang kami maksud wasilah ini? Zikir. Wabtagu ilaihil wasilata wajahidu fi sabilihi. Raihlah, dapatkanlah ilaihi, supaya Anda bisa bertemu Allah. Mendapatkan apa? Al-wasilata, tali hubungan hati langsung terhadap Allah. Dalam rangka apa? Wajahidu fi sabilihi, dalam rangka jenengan ini berenang di atas takdir Allah. Apakah takdir nikmat, takdir bala, takdir taat, takdir maksiat? Ini bagaikan lautan. Anda tidak akan terpengaruh dengan 4 hal ini, 4 waktu ini atau 4 makhluk ini manakala jenengan ini bawa wasilah. Kalau saya ibaratkan jenengan ketika saat berenang di lautan, itu kalau jenengan bawa wasilah, bawa kapal, aman Pak. Kalau kita nggak bawa kapal, mohon maaf lah Pak, kalau di lautan itu nggak sama di sungai-sungai. Di lautan itu arusnya deras, baik di bawah arusnya atau di atas ombak badai. Sepandai-pandai kita berenang Pak, ya kalau 1 jam, ini berhari-hari jenengan, bertahun-tahun sambil menunggu kematian, apa mampu dan kuatkah berenang di tengah-tengah lautan seperti itu? Nggak bisa Pak. Kita harus bawa kapal. Dan kapal ini ya relatif, ada yang kapalnya agak besar, agak kecil, sedengan, tergantung jenengan numpang kapal apa. Kalau kapal kecil yang disebut perahu, saya yakin gampang, tapi lumayan daripada tidak membawa perahu. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, bagaimana kita akan bisa lolos dari halangan-halangan 4 waktu ini sehingga hati kita bisa sampai pada Allah? Wasilah, la wasilah inilah Pak yang kami maksud zikir. Muhammad wadhkur isma rabbika bukratan wa asila. Ini ayat ini khusus, seakan-akan itu hanya untuk Kanjeng Nabi, tapi aslinya ya untuk kita. Bahkan ada ayat yang bersifat umum. Allah menyebut amanu tentang zikir, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikron katsiron. Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah kau pada Allah dengan sebenar-benarnya ingat dan sebanyak-banyaknya ingat. Artinya kapal iki Pak, kalau bisa sing besar, biar tidak mudah tenggelam atau jatuh ketika saat ombak besar atau badai. Maksudnya di situ.
Berarti dzikir jenengan kali kula ini Pak Bu, jangan pernah ditinggalkan. Artinya jangan pernah ada niat untuk meninggalkan dzikir. Dzikir yang kami maksud di sini adalah kesadaran dalam hati bahwasanya kita manusia itu tidak bisa apa-apa. Lah munculnya bisanya apa-apa itu bersumber dari Allahnya. Siapa yang hatinya sudah ada kesadaran ini, maka inilah orang yang disebut orang yang sudah membawa wasilah. Mohon maaf, tidak mudah Pak kita itu ketika saat mendapatkan balak terus hati kita bisa sambung klik pada Allah, gak mudah, butuh proses. Tapi bagi hati Anda yang sudah terbiasa untuk melantungkan zikir, inilah yang kami sebut sebagai zikir sirul asrar niku di situ. Maka khusus bagi Anda yang langsung ketika saat di antara 4 waktu itu datang, jenengan tidak akan bisa terpengaruh dengan 4 waktu itu. Niki tergantung kita nanti bagaimana. Lah, cara untuk mengetahui takdir yang akan kita lakukan itu apakah bentuk nikmat ataukah balak, ataukah taat atau maksiat, jenengan harus melihat nur makrifat dalam hati jenengan. Artinya apa? Nur makrifat itu Allah akan nyalakan dan panjenengan lihat seiring berjalannya hati ini selalu berzikir. Titik ada di situ. Sebab karena nur makrifat inilah nanti akan membimbing hati jenengan untuk mengetahui napas yang keluar ini nanti berbentuk taat atau maksiat, berbentuk balak apa nikmat, ada di sini. Makanya kita butuh biriyadati wal azkar, butuh prihatin. Berbentuk mana prihatin? Menjaga hati ini dari godaan-godaan nafsu yang setiap saat datang silih berganti terhadap kita. Dengan cara apa kita menjaga itu? Hanya berzikir. Kuncinya ada di situ. Jenengan biar tidak mudah terpengaruh dengan nafsu, zikir. Jenengan biar mudah untuk selalu bertemu Allah, zikir. Kuncinya ada di situ, Pak. Langeten iki nggih sampean taskhehkan, sampean tanyakan terhadap masyayikh yang lain yang lebih ngalim, lebih makrifatnya lebih kuat, sampean tanglet. Jangan cukup aku percaya iki, yo boleh-boleh saja, tapi lebih baik jenengan harus cari muqabalah, perbandingan para masyayikh yang lain. Tanya, betulkah kuncinya ini? Niki secara enggak langsung saya perintahkan seperti ini biar jenengan tambah luas. Jenengan cari guru jangan satu, Pak, nek menurut kula. Sebanyak-banyaknya, khususnya guru tentang masalah tauhid. Jangan satu kalau menurut saya. Supaya jenengan nanti lebih luas. Lebih luas pandangannya, lebih luas jenengan iki bermakrifat pada Allah. Niku namung saran, Pak. Saran. Yakni annan nafasi
sak temene nafas alladzi kang yakhruju kang metu apa nafas iku anna khabari anna iku mahallun dadi wadah lil hadasi maring piro-piro kedadean. Berarti nafas, sesungguhnya nafas itu sebagai tempat wadah semua takdir. Takdir tadi ada 4 Pak ya. Bala, nikmat, taat, maksiat. Itu setiap hari Pak. Setiap hari kita dikupeng itu. Tinggal kita milih yang mana. Atau bahasa ringkasnya, hati ini ngikuti Allah apa ngikuti nafsu? Hanya itu. Hati ini berjalan di atas jalan nafsu apakah di atas jalan Allah? Hanya itu. Dan semuanya ada konsekuensinya masing-masing. Siapa yang berjalan di atas jalan Allah, apa konsekuensinya? Allahu waliyul ladina amanu yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Mohon maaf niku mboten kula sampekno, mboten kula tulis. Itu Allah terangkan di dalam surah Al-Baqarah 257. Hujai adalah jikalau jenengan ini berjalan di atas jalan Allah atau Allah kau jadikan sebagai imam panjenengan, apa konsekuensinya? Yukhrijuhum bakal ngetokake, mengeluarkan, Allah akan mengeluarkan hati jenengan yang asalnya gelap minadh-dhulumati menuju ilan nur. Makanya jenengan sebelum takdir terjadi ning ati wis krasa sampean. Ini kalau berjalan di atas jalan Allah loh Pak. Di atas jalan Allah. Dan inilah kebanyakan dijadikan masyarakat umum orang yang sudah tahu apa yang terjadi itu waliullah lah, ngoten nggih? Bukan. Itu bukan tanda. Coba kalau kita melihat dalam surat Yunus, tanda kekasih Allah bagaimana? Ala inna auliya Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Dalam hati jenengan ini gelisah, mudah gelisah ya tidak, khawatir mudah ya tidak, takut besok makan apa, anaknya itu jadi apa juga tidak. Siapa mereka? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Dia tidak hanya beriman Pak, tapi juga sudah ihsan. Bentuk ihsan ini menurut ayat itu adalah wa kanu yattaqun. Dia telah memperoleh titel takwa, muttaqin, sebagai orang yang muttaqin. Orang yang takwa itu adalah orang yang selalu menjaga 3 hal: ilmu, amal, istiqomah. Ilmu yang kumaksud adalah cara hati untuk mendekat dan bertemu Allah. Amal adalah khalwat atau uzlah atau jenengan iki disebut meditasi, tawajuh, mujahadah dengan sistem dzikir wasilahnya sirul asrar, istiqomah terus menerus. Inilah muttaqin. Sehingga ketika saat beliau ini dihadapkan Allah, dipaksa untuk menerima bala, kuncinya beliau tahu in asobathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, kembali kepada Allah.
Artinya hatinya bisa bersaksi memandang sang pelaku, yaitu Allah, bukan yang dilakukan, bukan yang digerakkan berupa balak niku, bukan, tapi beliau itu menjadikan Allahnya sebagai penggerak itulah jenengan jadikan sebagai penolong jenengan atau imam panjenengan. Oleh sebab itu, kalau toh nafas itu wadah semua kejadian, maka fala tattakhidhu, oleh sebab itu, oleh karena itu, maka janganlah kau jadikan hu ing nafas menjadikan maksiatan itu maksiat. Kalau napas ini sebagai wadah semua takdir, maka janganlah nafas itu kau jadikan sebagai munculnya maksiat. Lah, tentang maksiat ini kami jelaskan di bawah nanti sebagai penutup. Pertama, janganlah nafas ini jenengan jadikan sebagai takdir maksiat, jangan. Caranya bagaimana? Nanti. Yang kedua, wa amalan, lan janganlah kau jadikan nafas ini sebagai amalan perbuatan la'anahu kang nglaknati hu ing ati, hu ing roh tadi sapa Allahu taala, Gusti Allah taala. Caranya bagaimana? Ini yang terpenting. Biar tidak jadi maksiat, biar tidak menjadi satu perbuatan yang Allah laknat. Pun saya teruskan sedikit. Wa yuqalu lan den dawuhake, apa sing den dawuhake athima ing maksud maksiat itu iku ida kholafatat kalane ngelanggar ahkam syar'i wal haqqi, piro-piro hukum syariat dan piro-piro hukum hakikat. Pun hukum syariat yang dimaksud maksiat itu yang mana? Ya semua perbuatan yang dilakukan oleh jasmani yang keluar dari apa yang telah Allah larang. Mana yang Allah larang itu disebut maksiat. Kok kita melakukan berarti kita maksiat. Ini secara syar'i, Pak. Tapi syarah ini tidak hanya berbicara maksiat secara apa? Secara syar'i atau jasmani aja, enggak. Ahkam syar'i wal haqqi. Jadi di sini ada maksiat dua, Pak. Bahkan tentang maksiat hati itu Rasulullah melalui hadisnya hubbud dunya khoti'atun kabiratun. Maksiat secara syar'i, maksiat secara hakiki. Ini yang berhubungan dengan jasmani, jasad, ini berhubungan dengan rohani atau ruh. Kalau kita tanya maksiat secara syariat, ya hukum syariat berbicara. Kita sejak kecil sudah dididik, Pak Niku, tentang maksiat secara dohir, secara jasmani. Saya tidak berbicara itu karena jenengan lebih ngalim. Semua sudah paham, nek ndebok bokonge wong wedok iku mang mboten angsal, ngoten nggih.
Maksudnya wong wedok bukan garwa jenengan, bukan bini jenengan. Ini pasar kok ana wong wedok bokonge sabuk dikeplek. Maksiat. Nah, udah aku nggak bahas itu, jenengan sudah paham sendiri. Saya akan lebih fokus membahas maksiat secara ruhani, hakiki. Mana maksiat secara hakiki? Tadi Rasulullah menyampaikan dalam satu hadis, hubbud dunya khati'atun kathiratun au kabiratun. Hubbud dunya utawi cintane ati ad-dunya terhadap selain Allah. Selain Allah itu berarti urip lho Pak. Selain Allah maksudnya nggih kesenangan apa kehidupan duniawiyah ini. Ati bukan jasmani. Iku khoti'atun, satu kesalahan. Kabiratun kang besar. Bahasa Quran dalam surat Luqman Allah mengatakan ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adim. Ini disebut syirik Pak. Maksiate ati itu disebut syirik. Ini maksiat ati ketika saat kita masih di dalam posisi tarbiyah ibtidaiyah, aliyah, sanawiyah, aliyah, tidak dijelaskan. Karena memang proses kita masih di proses tarbiyah secara jasmani. Lagi risalah Rasulullah harus memang kita pelajari itu. Ada dua risalah Rasulullah, ya syar'iyah, hakikiyah. Hakikiyah yang disebut sebagai risalatut tauhidiyah. Ini hujahnya di Quran semuanya. Sedangkan di zona ini Pak, mengapa tidak dijelaskan ketika saat kita di ibtidak sanawi aliyah? Karena memang masa sampean kali kula masih masa perkembangan untuk mendidik jasmani biar berakhlakul karimah di jalur istimaiyah. Itulah hablum minan nas. Makanya santri dididik piye akhlaki sesama santri, anak dengan bapak, santri dengan guru, dengan kiainya bagaimana dididik itu. Ini sudah. Makanya jenengan jangan heran mengapa ini tidak dibahasnya di sini, karena zona tempatnya. Nyun sewu, laksana pasar Pak. Pasar ini nonton kelompok-kelompok. Ada kelompok jualan ikan, ada kelompok jualan minyak wangi, ada kelompok jualan kitab, jualan bla 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 bla. Pasar sing bener niku, tata kelolanya itu kudu pisah-pisah. Jualan minyak wangi di tengah-tengah jualan ikan. Ya gak payu Pak, ambune amis terus. Betul sakit. Gitu loh. Pun niki memang apa sih? Tata kelola. Hakikiyah tentang maksiat secara hakikiyah itu jatuhnya di hati, di ruh, bukan di jasad. Lah, maksiati itulah yang disebut asyirku. Syirik. Lah syirik ini ada dua macam, syirik jali dan syirik khafi. Syirik jali hanya diterangkan di dalam zona syariah. Syirik khafi hanya diterangkan di dalam zona hakikiyah, hakikat ini. Makanya jenengan jangan ngilokno pondok kae lho.
ngaji ning ilmu kulit ae. Memang tarbiyai. Iku prosesi. Nek jenengan pingin cari pondok sing ngaji tentang ilmu hati, yo cari zona sing sudah zona hakiki baru ada. Makanya nanti kami sebetulnya itu Pak, tahun 95 sampai 2000 kami membuka zona syariah dulu itu di pondok itu. Belum pembahasan tentang ilmu hakikiyah 5 tahun. Masuk 2000 kami diperintahkan untuk membahas zona hakikiyah. Lah zona syariah secara taklim muta'alim saya berhentikan. Lah pada saat itu santri-santri nggih saya suruh untuk keluar sana tutukan. Seingat saya itu kalau